feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. Number 1. Klub sepak bola Belanda ADO Den Haag memberikan dukungan untuk pemanggilan Rafael Struijk sebagai bagian dari timnas Indonesia U23 yang akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rafael merupakan salah satu dari 27 pemain yang telah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Keikutsertaannya akan memberikan kekuatan tambahan di lini serang timnas Indonesia U23. Walaupun sebelumnya telah membuat penampilan di tim senior, kini kemampuan pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi andalan tim U23. Bukan hanya Rafael Struijk, beberapa pemain asal luar negeri juga turut dipanggil untuk tim U23, termasuk Ivar Jenner, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan yang akan berfokus pada prestasi Garuda Muda. Dalam konteks ini, pihak ADO Den Haag, klub Rafael Struijk, juga telah mengumumkan dukungan mereka terhadap pemanggilan pemain ini untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Mereka berharap kesuksesan bagi sang pemain. Striker berusia 20 tahun ini mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia yang akan mengikuti turnamen kualifikasi Piala Asia U23 pekan depan, tulis ADO Den Haag dalam unggahan di Instagram mereka. Kami berharap yang terbaik untuk Rafael, tambah mereka dengan menampilkan emoji hati. Dengan pernyataan positif dari klub Belanda tersebut, Rafael Struijk akan dapat dengan lancar bergabung dengan timnas Indonesia U23 tanpa ada perhambatan. Persiapan timnas Indonesia U23 di bawah arahan Shin Tae-yong dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 14 September atau awal pekan depan. Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rafael Struijk bersama rekan-rekannya akan menghadapi pertandingan melawan Taiwan dan juga Turkmenistan. Number 2. FC Utrecht dari Belanda menyoroti keunggulan timnas Indonesia U23 menjelang kualifikasi setelah Ivar Jenner, salah satu pemain klub mereka, dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional. Ivar Jenner merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk masuk dalam skuad Garuda Muda. FC Utrecht mengucapkan doa dan harapan agar Jenner sukses bersama timnas Indonesia U23 melalui unggahan di akun Instagram mereka. Selain itu, FC Utrecht juga menyoroti kelebihan timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, yaitu mereka akan bermain di depan pendukung setia mereka sendiri. Number 3. Penyerang timnas Indonesia yang pernah juara di Eropa akan kembali meruput bersama skuad asuhan Shin Tae-yong. Pemain ini berposisi sebagai penyerang sayap. Shin Tae-yong kembali merekrutnya untuk timnas Indonesia versus Turkmenistan pada 8 September 2023. Ternyata terdapat alasan mengapa Shin Tae-yong kembali membutuhkan jasa pemain sayap ini untuk kembali bermain bersama timnas Indonesia. Dan pemain yang dimaksud oleh Shin Tae-yong adalah Egy Maulana Fikri. Dulu ia pernah juara Piala Polandia bersama Lesia Gdansk. Tidak ada alasan istimewa terkait kembalinya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia, sebab dia bekerja keras di Liga 1. Jadi dipanggil, ucap pelatih dari Korea Selatan tersebut yang menangani timnas. Egy Maulana Fikri diketahui tampil konsisten bersama Dewa United FC di Liga 1. Bahkan ia beberapa kali mencetak gol dan umpan gol. Alhasil, Egy Maulana Fikri kembali ke skuad Garuda setelah Pipamis di Juni 2023. Sayap Dewa United FC itu tersebut sudah absen. Number 4. Pemain keturunan Justin Hubner mengalami pembatalan proses naturalisasi untuk menjadi anggota timnas Indonesia. Keputusan ini dijelaskan oleh mantan EXO PSSI yang saat ini menjabat sebagai Komdis PSSI, yakni Hassani Abdul Ghani. Awalnya rencana Shin Tae-yong untuk menggandeng Justin Hubner sebagai bagian dari timnas Indonesia U20 dalam Piala Dunia U20 2023 bersama Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Namun karena pembatalan penyerangan Piala Dunia U23 di Indonesia, proses naturalisasi Justin Hubner pun terhenti. Sementara Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk berhasil mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Gagalnya usaha PSSI dalam mewujudkan naturalisasi pemain dari Wolves U21 ini akhirnya diungkap oleh Hasan Abdul Ghani. Ia terang-terangan melemparkan alasan dibalik kegagalan proses naturalisasi Justin Hubner. Hassani juga mengakui bahwa dirinya tidak terlibat sejak awal dalam proses naturalisasi Justin Hubner dan juga koleganya. Ia baru terlibat mendekati akhir dan perjalanan prosesnya berbeda dari yang ditempuh dalam kasus Sandy Walsh dan juga lainnya. Kita langsung bergerak pakai hitam putih. Kita tunjuk agen di luar negeri untuk melindungi itu. Kita keluar uang sedikit tapi aman kalau terjadi apa-apa. Nah, waktu kasus U20 ini mereka sudah diundang
ke Indonesia. Sudah ada biaya yang dikeluarkan, tapi kan rugi Imbu XXU PSSI ini. Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa bekerja sama dengan agen di Eropa mempermudah dalam proses negosiasi dengan agen pemainnya. Sayangnya PSSI tidak melakukannya dalam kasus ini. Kasus U20 itu ada dua, orang tuanya kita dekati ke agennya. Kesalahan dari kasus ke kasus orang federasi ini direct ke pemain. Si pemain bilang I'm okay, agen bilang tunggu dulu. Maka saya waktu itu bilang boleh nggak kita pakai orang lain, kita bayar jasa dia. Itu kita bayar jasa orang ketiga untuk menyelesaikannya, tambahannya. Hasani juga mengakui bahwa agen di Eropa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang administrasi pemain. Namun sayangnya langkah tersebut tidak diambil, sehingga Justin Hubner kini batal melanjutkan proses naturalisasi dan tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia. Number 5. Timnas Indonesia U23 telah membuat media Vietnam terkesan dengan penampilan mereka. Garuda Muda dianggap memiliki tim yang solid yang mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Formasi sekuat sebelumnya sempat diremehkan di ajang Piala AFF oleh media yang sama. Garuda Muda dianggap memiliki tim yang solid yang mampu bersaing. Dilansir dari bolettimes.com. Mulanya media Vietnam ini sempat menulis dengan percaya diri atas keunggulan timnas Vietnam yang mampu kembali meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Seperti yang mereka raih dalam edisi sebelumnya, sementara timnas Indonesia U23 tidak dijagokan sebagai salah satu favorit juara. Kini Indonesia memiliki kehormatan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menghadapi China Taipei dan juga Turkmenistan di Stadion Manan Solo. Demi mencapai hasil terbaik, pelatih Sinteyong memanggil para pemain andalannya ke dalam timnas Indonesia. Bahkan pemain asing seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner dan Pratama Arhan dan Rafael Struijk juga diberikan perhatian khusus untuk tim U23. Selain itu, 3 nama yang sebelumnya mendapatkan sanksi dari AFC karena terlibat keributan dalam final SEA Games 2023, yaitu Komang Teguh, Muhammad Taufani dan juga Titan Agung juga dipanggil ke dalam tim. Pemanggilan ini sempat menjadi sorotan karena ketiga pemain tersebut sebelumnya tidak dapat bermain dalam Piala AFF U23 karena akibat sanksi yang diberlakukan. PSSI tidak ingin kesalahan yang sama berulang hingga mereka menghubungi AFC untuk membahas sanksi yang diberikan kepada ketiga pemain tersebut. Surat balasan dari AFC telah diterima oleh federasi dan Komang, Taufani serta Titan dinyatakan dapat bermain dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024.